Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam merdeka. Bulan Agustus ini masih terasa euforia 17 Agustus yang kita rayakan bersama-sama sebagai bangsa. 75 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Kemerdekaan ini tidak akan menjadi berarti kalau kita tidak mengisinya dengan pembangunan, sehingga keadilan bisa merata, kesejahteraan rakyat meningkat. Nah, sama juga dengan keselamatan kita, saudara. Keselamatan yang kita peroleh dengan pengorbanan darah Yesus, kita terima dengan cuma-cuma. Tapi kita tidak hanya sekedar kita selamat dan selesai sampai di sana. Artinya kita hanya mendeklarasikan bahwa kita anak Tuhan, tapi harus keselamatan itu dikerjakan lebih lagi. Di Filipi 2 ayat 15 dikatakan, Filipi 2 ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengapa kita harus mengerjakan keselamatan kita? Nah, jawabannya ada di ayat 15-nya, Filipi 2 ayat 15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi bagaimana kita bisa bercahaya di tengah angkatan ini, saudara? Atau kita dikenali sebagai anak-anak Tuhan, kita berbeda dengan orang-orang dunia kalau kita memiliki sifat dan karakter seperti Kristus. Nah, sifat dan karakter Kristus yang menonjol adalah kasih, karena Allah itu adalah kasih. Ya, kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi itulah yang harus kita kerjakan, saudara. Kerjakan keselamatan kita dengan memperbaharui karakter dan budi kita setiap hari. Kita belajar untuk lebih sabar. Mungkin tadi yang manusia lama kita sebelumnya adalah orang yang tidak sabaran. Nah, kita belajar untuk bisa lebih sabar lagi. Kalau tadinya sebelum kenal Kristus, kita orang yang pelit, orang yang egois, orang yang tidak mudah memberi, kita belajar untuk kita punya hati yang murah hati. Dan masih banyak lagi di situ dikatakan kasih itu apa? Ya, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, pemaaf. Jadi kita melakukan yang sebaliknya, ya saudara. Nah, itulah yang harus kita kerjakan. Memang mengerjakan keselamatan itu kita harus mempertahankan iman kita, juga kita harus berharap kepada Tuhan. Tapi dikatakan di 1 Korintus 13 ayat yang ke-1 dan 2, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi baik kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita belajar lebih lagi, kita tingkatkan iman kita tingkatkan pengetahuan kita ikut pendalaman Alkitab, kita belajar lebih lagi untuk mengenal Kristus, itu baik. Tapi satu hal, pembangunan karakter, untuk mempunyai karakter seperti Kristus, sifat seperti Kristus, yang salah satunya adalah kasih, itu harus kita kerjakan juga, karena itulah yang terbesar. Dikatakan di ayat yang ke-8, masih 1 Korintus 13 ayat 8, kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat 13-nya, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi itu yang kita kerjakan. Keselamatan yang harus kita kerjakan terus-menerus adalah perubahan budi kita, pembaharuan budi kita setiap hari. Ya, di Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu day by day. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, mari saudara, kita kerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh ini dengan tekun memperbaharui budi kita hari lepas hari. Setiap hari kita berkaca pada firman Tuhan. Sudahkah aku lebih sabar dari hari-hari sebelumnya? Sudahkah aku lebih murah hati dari hari-hari sebelumnya? Sudahkah aku dapat mengendalikan diriku? Sudahkah aku tidak mementingkan kepentingan diri sendiri? Aku lebih bisa mementingkan kepentingan orang lain. Dan semua yang kita lakukan, kita kerjakan hari lepas hari itu membuat kita menjadi tahu apa yang baik, yang benar, dan yang sempurna di hadapan Allah. Dan itu adalah persembahan yang benar yang disukai oleh Allah. Kami percaya dengan pembaharuan karakter ini, maka kita akan menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya di dunia. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dilihat dari sifat dan karakter kita, tanpa kita harus mendeklarasikan bahwa kita adalah anak Tuhan, tapi orang akan melihat dari sifat dan karakter yang kita punyai. Itu menggambarkan kita adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih saudara, biar kita sama-sama belajar terus hari lepas hari untuk mengerjakan dengan tekun keselamatan yang kita peroleh. Tuhan Yesus memberkati.